Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Istiqomah, NPM 18144-2080. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMP Negeri 1 Buayan. Nah, adapun pembahasannya, yang pertama ada pengertian PLP 1, tujuan PLP 1, visi misi sekolah, struktur organisasi sekolah, kultur sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, sarana dan prasarana sekolah, dan juga kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama yaitu pengertian pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1. Pengertian pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 ini merupakan tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta atau FKIP UPY. Program PLP 1 ini wajib ditempuh dan diikuti oleh seluruh mahasiswa UPY pada semester 4. Kegiatan PLP ini meliputi aktivitas observasi, analisis, penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kegiatan belajar mengajar, kultur sekolah, manajemen sekolah, dan juga dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu tujuan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1. Tujuannya yaitu supaya mahasiswa dapat mengetahui tentang kultur sekolah, organisasi sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan seremonial formal di sekolah, dan juga serta praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang ketiga yaitu tentang visi dan misi sekolah. Nah, visinya itu yaitu unggul dalam mutu, terampil, santun dalam perilaku berdasarkan iman dan takwa. Adapun dengan visinya yaitu mewujudkan implementasi kurikulum tahun 2013, mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, mewujudkan proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, mewujudkan fasilitas sekolah yang memadai dan representatif, mewujudkan standar kelulusan yang berkualitas dan mandiri, mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh, mewujudkan pembiayaan yang tepat guna dan tepat sasaran, mewujudkan model penilaian yang memenuhi standar nasional pendidikan, dan juga mewujudkan peserta didik yang takwa, santun, dan terampil. Nah, selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi sekolah. Nah, di sini merupakan gambar dari struktur organisasi SMP Negeri 1 Buayan tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini tuh terdapat 34 pendidik, 14 tenaga kependidikan, dan juga pastinya ada peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang kultur sekolah. SMP Negeri 1 Buayan ini merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Desa Buayan, tepatnya di Jalan Karangbolong, Buayan, Kebumen, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 21 Juli 2020, maka diperoleh tentang beberapa kultur sekolah, diantaranya adalah 5S yang artinya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Guru piket akan menyambut para siswanya di gerbang sekolah dengan bersalaman dengannya sampai bel masuk berbunyi. Dan yang terakhir, berseragam sekolah, Senin Selasa menggunakan seragam putih biru, Rabu Kamis menggunakan identitas, dan Jumat Sabtu pastinya menggunakan pakaian pramuka. Nah, yaitu tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Buayan ini terdapat 3. Yang pertama, peraturan dan tata tertib untuk guru. Yang kedua, peraturan dan tata tertib untuk peserta didik. Dan yang ketiga, ada peraturan dan tata tertib tentang akademik. Yang pertama yaitu peraturan dan tata tertib untuk guru. Secara umum, peraturan dan tata tertib untuk guru ini meliputi memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian yang mantap, tata krama sesuai dengan yang berlaku di daerah setempat, menjadi panutan bagi siswa jujur, adil, disiplin, berwibawa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, guru hendaknya menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di sekolah, seperti tidak merokok saat mengajar, di depan kelas, atau di lingkungan sekolah, serta lain-lain. Melaksanakan 5 pembelajaran tugas pokoknya, yaitu membuat program pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang efektif, mengevaluasi pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, dan juga melaksanakan program tindak lanjut.
Nah, yang selanjutnya yaitu peraturan dan tata tertib untuk peserta didik. Setiap peserta didik harus menciptakan dan menumbuh kembangkan panca tertib. Adapun peraturan dan tata tertibnya secara umum bisa dilihat tentang tertib waktu datang dan pulang, tertib mengikuti pelajaran, tertib berseragam sekolah, tertib bercakap dan bertingkah laku, tertib administrasi sekolah, dan juga peserta didik dilarang berkuku panjang atau mengecat atau mewarnainya, mengecat atau mewarnai rambut, dan juga bertato, serta lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu peraturan dan tata tertib akademik. Peraturan dan tata tertib akademik ini dilihat secara umum, yaitu peraturan akademik merupakan peraturan yang bersifat tata tertib, tugas, tanggung jawab, dan penghargaan untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik SMP Negeri 1 Buayan. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan SMP Negeri 1 Buayan. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, bimbingan konseling atau BK, dan juga peserta didik SMP Negeri 1 Buayan adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di SMP Negeri 1 Buayan. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan di SMP Negeri 1 Buayan ini merupakan pembiasaan yang selalu dilakukan oleh semua warga sekolah, baik itu guru, karyawan atau tenaga pendidikan, dan juga peserta didik. Adapun pembiasaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan Jumat bersih. Jumat bersih ini dilakukan oleh semua warga sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan, dan juga peserta didik, dalam bentuk membersihkan lapangan sekolah mereka, membersihkan ruang-ruang kelas mereka, membersihkan ruang guru, membersihkan ruang komputer, membersihkan ruang OSIS, membersihkan kamar mandi, dan juga yang lainnya. Yang kedua yaitu Jumat Sehat. Jumat Sehat ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan, dan juga peserta didik dengan cara mereka melakukan jalan sehat mengelilingi sekolah mereka dan juga sekitarnya. Yang ketiga ada Jumat religius. Nah, Jumat religius ini dilakukan dalam bentuk mengaji ataupun yasinan bersama, terkadang di ruang aula atau di ruang kelas masing-masing dengan dipimpin oleh guru agama mereka. Nah, yang selanjutnya ada kelas meeting. Kelas meeting ini pastinya sudah tidak jarang lagi untuk selalu dilakukan oleh setiap sekolah setelah mengadakan ulangan akhir semester ataupun ulangan tengah semester. Hal ini dilakukan supaya peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh setelah mereka melakukan ulangan-ulangan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur bersama ini dilakukan oleh beberapa kelas yang nantinya akan bergantian dengan kelas berikutnya dan dipimpin oleh imam yang bisa jadi oleh bapak guru atau siswa yang sudah siap untuk mengimami. Yang selanjutnya ada sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah di SMP Negeri 1 Buayan ini merupakan sarana dan prasarana yang sudah memadai dan juga sudah layak. Adapun sarana dan prasarana di sekolahnya merupakan ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang BK, ruang komite, ruang tata usaha atau ruang TU, koperasi, ruang musik, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium IPA, aula, parkiran guru, parkiran murid, ruang keterampilan, kantin, musola, taman, dapur, gudang, kamar mandi, dan juga lapangan upacara. Nah, untuk ruang kelas sendiri ini terdapat 34 ruang kelas yang setiap angkatannya itu terdapat 7 kelas, dari kelas 7, 8, dan juga kelas 9, sehingga di total semua terdapat 21 ruang kelas. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan seremonial formal di sekolah. Kegiatan seremonial formal yang dilakukan di SMP Negeri 1 Buayan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap minggunya. Adapun kegiatan seremonial formal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan upacara bendera di hari Senin. Nah, untuk upacara bendera di hari Senin, pastinya setiap sekolah bahkan lembaga pendidikan pun
selalu melaksanakan upacara bendera pada hari Senin ini. Nah, untuk di SMP Negeri 1 Boyan ini, upacara bendera ini sudah berjalan dengan baik setiap minggunya, apabila tidak ada kendala suatu apapun. Nah, yang kedua yaitu mengadakan rapat atau briefing di setiap hari Sabtu. Rapat atau briefing ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru tepatnya pada saat hari Sabtu dan selesai kegiatan belajar mengajar di kelasnya. Hal ini bertujuan supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar pada hari itu dan dilakukan guna mengevaluasi hasilnya atau kegiatan pembelajaran pada hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, yang ketiga yaitu mengadakan upacara hari-hari besar. Nah, SMP Negeri 1 Boyan ini selalu melakukan kegiatan upacara hari-hari besar seperti 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan juga Hari Pancasila. Bahkan terkadang sekolah dimintai oleh masyarakat luar untuk mengizinkan masyarakat luar memasuki SMP Negeri 1 Boyan ini guna mengikuti upacara pada hari-hari besar tersebut. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.